Selamat pagi pada teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai strategi aliansi internasional. Yang pertama itu ada definisi strategi aliansi. Strategi aliansi yaitu perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Partner-partner dalam aliansi strategi setuju untuk menggabungkan aktivitas, riset dan pengembangan, keahlian dalam pemasaran dan kemampuan manajerial. Aliansi strategi hanyalah salah satu metode yang dilakukan perusahaan agar dapat masuk atau melakukan ekspansi operasi internasional. Yang berikut, keuntungan strategi aliansi. Yang pertama, kemudahan masuk pasar. Strategi aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar dengan biaya rendah. Yang kedua, berbagai resiko. Berbagai resiko menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas tinggi. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal, atau cara mengelola lingkungan yang berbeda. Selanjutnya ada penggunaan strategi aliansi. Yang pertama, mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan akses pada teknologi baru. Yang ketiga, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru. Yang keempat, mengurangi siklus produk. Yang kelima, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. Dan yang keenam, memperbaiki kualitas. Dan yang berikut ada proses pembentukan aliansi strategis. Itu terbagi atas pembagian strategi, penilaian rekanan, negosiasi kontrak, operasionalisasi aliansi, dan pemutusan aliansi. Berikutnya yaitu tipe strategi aliansi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, joint venture. Aliansi strategis, di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan ilegal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua, equity strategic aliansi. Aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasi semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, non-equity strategic aliansi. Aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang keempat, global strategic aliansi. Kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang, aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan aliansi. Beberapa sumber masalah yang mengancam kelangsungan strategi aliansi antara lain, yang pertama, ketidakcocokan antara partner. Dalam hal ini, ketidakcocokan dapat menghasilkan konflik yang serius, walaupun biasanya hanya menghasilkan penurunan kinerja aliansi. Yang kedua, akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak, efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Salah satu keterbatasan strategi aliansi adalah distribusi pendapatan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Karena perusahaan berbagi resiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian, membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Yang kelima, perubahan keadaan. Kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Selanjutnya, strategi aliansi tingkat bisnis. Yang pertama, aliansi komplementer.
dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara-cara yang saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Aliansi komplementer dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliansi strategi komplementer vertikal, dan yang kedua, aliansi strategi komplementer horizontal. Yang kedua, strategi pengurangan persaingan. Dalam banyaknya persaingan, banyak perusahaan berusaha untuk menghindar dari persaingan yang merusak atau berlebihan. Salah satunya adalah dengan kolusi implisit atau toleransi mutual. Yang ketiga, strategi tanggapan persaingan, di mana perusahaan menggabungkan kekuatan untuk merespon tindakan strategik perusahaan pesaing lain. Dan yang keempat, strategi pengurangan ketidakpastian. Aliansi strategis ini digunakan untuk mempertahankan diri dari resiko dan ketidakpastian, khususnya dalam pasar-pasar siklus cepat. Setelah menjelaskan tentang strategi aliansi tingkat bisnis, berikutnya strategi aliansi tingkat perusahaan. Dirancang untuk memfasilitasi diversifikasi pasar atau produk. Yang pertama, aliansi strategi diversifikasi, yaitu memungkinkan suatu perusahaan untuk memperluas ke produk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Yang kedua, aliansi strategis sinergitik, di mana menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama antara dua atau lebih perusahaan. Dan yang ketiga, strategi tanggapan persaingan. Berikutnya, strategi aliansi tingkat internasional. Alasan menggunakan aliansi internasional yang pertama adalah perusahaan internasional memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi secara domestik. Yang kedua, peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansi terbatas dalam negara perusahaan tersebut. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Pada sesi berikutnya, kami akan menjawab pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih.